ada tempat di selatan Jawa Barat yang tidak sekedar menjadi titik geografis, tetapi bernyawa dalam sejarah spiritual Nusantara. Di Pamijahan, sebuah desa di kaki perbukitan Tasikmalaya, terdapat makam seorang ulama besar yang dihormati oleh ribuan peziarah, makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Tempat ini bukan hanya sekedar nisan dan bata tua, ia adalah denyut sejarah yang masih hidup melalui langkah-langkah para peziarah yang datang berziarah setiap harinya. Memasuki area makam, sensasi pertama yang terasa adalah damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata saja. Pohon-pohon rindang dan suara bisik angin tampak seakan mengantar setiap jiwa untuk melepas hiruk-pikuk duniawi. Kompleks makam itu tertata rapi dengan jalur pejalan kaki yang dibatasi pagar sederhana, namun justru kesederhanaan itu membuat suasana makin khidmat. Banyak pengunjung datang dari berbagai penjuru Nusantara, terutama saat bulan Maulud dan Ramadan, untuk mendoakan dan mengingat jasa ulama yang telah wafat ratusan tahun silam. Di pintu masuk kawasan ziarah, aturan adat tertulis tegas, larangan merokok di wilayah makam dan sekitarnya untuk menjaga kesakralan tempat ini. Papan itu bukan sekedar tulisan, ia adalah kesadaran kolektif masyarakat setempat untuk tetap menghormati tempat suci ini. Tak jauh dari makam utama, deretan pedagang lokal menata dagangannya. Tidak seperti pusat wisata biasa yang dipenuhi tanda komersial besar. Di sini yang paling banyak adalah penjual makanan tradisional dan jajanan desa. Semua tersaji oleh penduduk sekitar yang menggantungkan rezekinya dari peziarah yang datang. Beberapa makanan lokal yang sering diburu adalah tape ketan yang manis, kue apem lembut dan kenyal, dan dodol ketan khas Tasikmalaya yang legit bila disantap sambil mengobrol ringan tentang pengalaman jalan spiritual hari itu. Jajanan ini bukan sekedar makanan pengganjal perut, ia menjadi bagian dari pengalaman ziarah yang menyatukan spiritualitas dan budaya lokal dalam satu momen. Selama perjalanan menuju area makam dan goa, suara dari para penjual juga bagian tak terpisahkan dari lokasi ini. Es tape ketan, hangat, segar, atau kue apem, asli Pamijahan. Semua suara itu dengan penuh keramahan mengundang peziarah untuk mencicip rasa lokal, sekaligus melepas lelah setelah berjalan mendaki area yang sedikit berbukit. Setelah menunaikan doa di makam, sebagian peziarah melanjutkan langkahnya menuju Gua Safarwadi, situs yang juga erat dikaitkan dengan perjalanan spiritual Syekh Abdul Muhyi. Tempat ini bukan sembarang goa, lorong-lorongnya panjang dan sebagian masih terasa gelap, sehingga suasana terasa sepuh seperti menyusuri denyut waktu sejarah itu sendiri. Banyak yang percaya ada lorong-lorong khusus yang syarat makna, bahkan diyakini punya hubungan mistis dengan tanah suci, meskipun itu lebih sebagai simbol pengalaman batin daripada fakta ilmiah. Di dalam goa, aroma lembab dari batu cadas dan suara tetesan air yang keluar dari sela-sela dinding menambah sensasi batin dan refleksi. Banyak peziarah menunggu di bagian tertentu yang disebut sebagai Cikahuripan. Tempat airnya dipercaya memiliki khasiat simbolik untuk kesehatan dan kekuatan menjalani ibadah. Di luar goa, jalan kecil yang kembali ke area makam juga dipenuhi pedagang. Ada yang menjual oleh-oleh khas Tasikmalaya seperti kolontong renyah, citruk, kemplang, wajik ketan, sale pisang, jajanan lokal yang menjadi kenangan manis dari ziarah ini dan tidak gampang ditemukan di tempat lain. Keunikan lain adalah kerajinan tangan sederhana, seperti anyaman mendong, pagar kecil dari bambu, hingga batik lokal yang motifnya khas Tasikmalaya. Barang-barang yang semua dibuat oleh warga sekitar dan menambah pengalaman budaya lokal yang otentik. Meninggalkan Pamijahan tidak sekedar membawa foto atau oleh-oleh. Bagi banyak peziarah, ini adalah perjalanan spiritual yang berbumi, menyentuh satu masa lampau, merasakan getirnya perjuangan ulama yang pernah hidup, hingga kemudian kembali ke kehidupan sehari-hari dengan rasa tenang yang sulit diungkapkan.